Salam sejahtera bagi kita semua. Mengucap syukur kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena cinta kasih-Nya kita boleh merasakan berkat yang luar biasa sampai pada saat hari ini. Nama saya Dedi Suryadi Siburian. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 210101102. Pada video kali ini saya ingin membuat satu video pemaparan mengenai pengajaran tentang Kristologi dan Pneumatologi. Nah, video ini saya buat agar setiap orang yang menyaksikan video ini dapat menambah wawasannya dan pengetahuan tentang pengajaran Kristologi maupun Pneumatologi. Nah, video ini juga saya buat dengan bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada saya pada mata kuliah Teologi Sistematika. Oke, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu Kristologi. Nah, apa itu Kristologi? Kristologi adalah pengajaran tentang Kristus yang dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan tentang pengetahuan Kristus. Itulah yang dinamakan dengan Kristologi. Nah, sebelum saya masuk kepada materi yang lebih mendalam, saya mau pastikan pemahaman dan persepsi kita telah benar tentang siapa itu Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah Roh Allah yang bermanifestasi, mengambil wujud rupa manusia untuk turun ke dalam dunia ini membawa keselamatan. Nah, persepsi dan pandangan ini harus kita pegang teguh sehingga kita punya pandangan dan pengenalan yang pasti dan tidak ragu-ragu tentang Yesus Kristus. Nah, saya katakan tadi bahwa Yesus Kristus adalah Allah, bahwa Dia adalah Allah karena Dia mengambil wujud rupa manusia, dan dapat kita artikan di dalam tubuh manusia Yesus Kristus itu Dia juga memiliki Roh Allah yang bersemayam di dalamnya. Nah, apa bukti-bukti yang mengatakan Dia bahwa Allah? Nah, pada Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Nah, firman Roh Allah itu yang kita katakan firman yang berwujud roh, Dia turun ke dalam dunia ini dan masuk kepada daging yang berinkarnasi, mengambil rupa manusia. Nah, itulah yang dikatakan firman menjadi manusia. Bahwa pada Yohanes 10 ayat 30, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Kata satu di sini dapat kita artikan bahwa Yesus Kristus dengan Allah yang disebut Bapa adalah satu. Mereka mempunyai roh yang sama, sehingga dapat kita katakan mereka satu dan mereka sama. Nah, pada Yesaya 9 ayat 5 juga dikatakan Yesus disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sehingga orang-orang pada saat itu mengakui Yesus sebagai Allah. Nah, perbuatan-perbuatan keilahiannya Yesus juga mengungkapkan bahwa Dia adalah Allah. Dia boleh bangkit dari kematian, Dia melakukan segala mujizat-mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Perbuatan-perbuatan itu mengungkapkan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, itu adalah natur keilahian daripada Yesus. Kemudian Yesus juga memiliki natur kemanusiaan. Dia juga memiliki kepribadian kemanusiaan, bahwa Yesus sendiri adalah manusia. Nah, saya katakan Yesus adalah manusia karena pada 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan di sana bahwa Yesus menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu kemanusiaan Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah manusia. Nah, bukti-bukti yang mengungkapkan bahwa Yesus adalah manusia karena Dia lahir dari rahim manusia. Dia juga melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti manusia yang lainnya. Dia lapar, haus, dan Dia juga mengantuk. Dia makan, minum, dan juga tidur. Dia memiliki perasaan sedih, marah, dan senang seperti manusia yang lainnya. Bahkan Dia mati seperti manusia yang lainnya. Nah, kebiasaan perbuatan-perbuatan ini mengungkapkan bahwa Yesus adalah manusia, sehingga dapat kita pastikan Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Nah, kemudian nama Yesus berasal dari kata Yasya atau Hosea yang artinya menyelamatkan. Nah, kata Kristus juga dijelaskan bahwa Kristus adalah yang diurapi, sehingga orang-orang mengenal Dia sebagai nama Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus merupakan pusat pemberitaan Alkitab yang menjadi dasar iman Kristiani. Nah, dapat diartikan bahwa tidak ada Kristiani tidak memiliki makna tanpa adanya Kristus. No Christian without Christ. Kemudian kita masuk kepada permasalahan Kristologi, permasalahan pemahaman tentang Kristologi. Ada perbedaan pendapat tentang pemahaman Kristologi, yaitu Kristologi tradisional dengan Kristologi liberal. Nah, Kristologi tradisional memandang bahwa Yesus adalah Allah dan manusia seperti persepsi kita yang saya jelaskan sebelumnya. Namun ada pandangan liberal yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah Allah dan bukanlah manusia, dan bukanlah
manusia yang melakukan mujizat. Bahwa pandangan liberal ini mengatakan bahwa Yesus hanya sebagai guru yang benar-benar rohani, guru kebenaran rohani yang mulia. Bahwa pandangan liberal ini menyatakan bahwa Yesus hanyalah guru yang mulia. Nah, kemudian kita masuk pada ajaran-ajaran yang salah mengenai dua natur Kristus. Ada juga pandangan ajaran-ajaran yang salah tentang dua natur Kristus ini, yang mengatakan bahwa Allah Maha Suci sehingga Ia tidak mungkin menciptakan dunia yang jahat dan bergaul dengan manusia yang jahat. Itulah pandangan Gnostikisme. Nah, ada juga pandangan Ebionisme yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa yang kemudian dipilih Allah untuk menjadi Mesias. Nah, ada juga pandangan Arianisme yang mengatakan bahwa Yesus adalah makhluk ketiga karena Ia bukan Allah dan juga bukan manusia. Mereka menganggap kedudukan Kristus di bawah Bapa, sedangkan Roh Kudus di bawah Kristus. Nah, inilah contoh-contoh pengajaran yang salah tentang dua natur Kristus, yaitu natur keilahian dan kemanusiaan. Dan banyak lagi pandangan-pandangan dan pengajaran yang salah tentang kedua natur Kristus ini. Nah, kemudian kita masuk kepada inkarnasi dan kenosis. Nah, sebelumnya saya katakan bahwa Allah mengambil wujud rupa manusia, bahwa Dia mengalami proses inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Inkarnasi adalah masuk ke dalam daging, yang diartikan bukan hanya tubuh, melainkan seluruh aspek kemanusiaan itu. Nah, bahwa Roh Allah berinkarnasi, mengambil wujud rupa manusia dan masuk kepada tubuh kedagingan Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus itu memiliki Roh Allah yang bersemayam di sana, karena Roh Allah lah yang berinkarnasi ke sana. Inkarnasi berbeda dengan kelahiran, karena kelahiran adalah proses yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, namun inkarnasi yang sebelumnya itu keberadaannya sudah nyata, namun Dia mengambil wujud rupa manusia dan keberadaannya itu tetap nyata. Nah, kenosis, apa yang dimaksud dengan kenosis? Kenosis adalah pengosongan diri, yang artinya menyembunyikan keilahian dari pandangan manusia. Nah, ada pandangan-pandangan yang salah tentang kenosis. Tepatnya pandangan kenosis ini kita dapat lihat pada kasus penyaliban Kristus, kematian Yesus. Nah, ada pandangan yang salah yang mengatakan bahwa kenosis itu meninggalkan kemanusiaan Kristus, bahwa Roh Allah meninggalkan kemanusiaannya. Nah, itu pandangan-pandangan yang kurang tepat, bahwa pandangan kenosis yang sebenarnya adalah Roh Allah bersembunyi dari kemanusiaannya. Dikatakan bersembunyi, Dia tidak meninggalkan kemanusiaan Kristus. Kalau berbicara tentang meninggalkan kemanusiaan Kristus, yang keluar dari kemanusiaan Kristus, bahwa Roh Allah itu tidak ada di sana, bahwa Roh Allah meninggalkan kemanusiaan Kristus. Namun pandangan kenosis yang benar adalah Roh Allah bersembunyi dari pandangan manusia, sehingga manusia tidak bisa melihat keilahiannya Kristus pada saat itu, dan manusia hanya melihat kemanusiaannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kenosis. Nah, kenapa harus dilakukan teori kenosis ini? Kenapa Yesus harus melakukan teori kenosis ini? Karena Yesus harus bersembunyi dari kemanusiaan Kristus, supaya Yesus menjadi manusia yang terbatas, sehingga Dia dapat mati dan dapat disalibkan karena Dia adalah manusia yang terbatas. Ketika Yesus tidak menjadi manusia yang terbatas, Dia tidak akan bisa mati. Dia tidak akan bisa membawa penebusan itu. Karena penebusan itu adalah pembayaran dosa, itu adalah penebusan dari manusia yang dapat mati. Sehingga Yesus harus menjadi 100% manusia yang dapat mati, yang memiliki keterbatasan, sehingga Dia dapat melancarkan rencana dalam penebusan itu, sehingga Roh Allah harus bersembunyi dari pandangan manusia. Itulah yang dilakukan Yesus pada natur keilahiannya, yang bersembunyi dari kemanusiaan Kristus. Nah, kemudian Yesus, saya mau katakan bahwa Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Nah, ketidakberdosaan Kristus, Yesus adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang tidak mempunyai dosa, yang tidak melakukan dosa. Pada Yohanes 46 berkata, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Yesus mengatakan itu, bahwa pernyataan itu mengungkapkan bahwa Dia tidak melakukan dosa, sehingga Dia bertanya kepada semua orang, siapakah yang dapat membuktikan bahwa Yesus itu berbuat dosa? Nah, Yesus itu tidak memiliki dosa. Semasa hidupnya dia tetap menjaga kekudusan. Nah, kemudian karya-karya Kristus,
apa karya yang telah dilakukan Yesus selama masa hidupnya di muka bumi ini? Apa ya karya-karya atau perbuatan yang luar biasa, bahwa dia melakukannya semuanya itu untuk membawa keselamatan bagi manusia. Nah, karya yang pertama adalah kelahiran Kristus, bahwa karya kelahiran ini tidak sama dengan kelahiran yang biasanya, bahwa biasanya kelahiran itu dihasilkan dari dua manusia yang bersatu intim dan menghasilkan sebuah kelahiran. Nah, namun kelahiran Kristus ini adalah Roh Allah yang dikandung oleh perawan Maria. Yang dikandung itu adalah Roh Kudus, sehingga karya ini sangat luar biasa karena kelahiran Kristus tidak sama dengan kelahiran manusia yang lainnya. Nah, itulah karya-karya kelahiran Kristus. Kemudian karya kematian Kristus, bahwa karya terbesar Kristus adalah dia mau mati dan menebus dosa-dosa manusia. Nah, itulah karya kematian Kristus, karya yang luar biasa yang telah Kristus perbuat pada dunia ini, bahwa dia mau mati di Kalvari untuk menebus dosa manusia. Nah, kemudian apa? Karya kebangkitan Kristus. Nah, karya yang luar biasa ini juga ditunjukkan oleh Kristus, bahwa dia bangkit dari antara orang mati dan menjadi pemenang mengalahkan maut. Nah, kemudian adalah karya kenaikan Kristus. Nah, karya kenaikan Kristus ini adalah bahwa dia naik kembali ke surga, ke pangkuan Allah Bapa, ke sebelah kanan Allah Bapa, dan meninggalkan dunia ini, bahwa dia bangkit dari kematian itu dan naik ke surga. Nah, itulah karya-karya luar biasa yang telah Kristus lakukan dan telah Yesus lakukan, sehingga pengajaran ini dapat menambah wawasan kita dan menambah pengetahuan kita tentang Kristus. Nah, yang kedua adalah pneumatologi. Apa itu pneumatologi? Pneumatologi adalah pengajaran tentang Roh Kudus. Nah, pengajaran yang pertama kita mulai dari pengenalan akan Roh Kudus. Nah, pandangan-pandangan manusia yang awamnya mengenal bahwa Roh Kudus itu hadir setelah Yesus naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudusnya kepada dunia ini. Namun pandangan yang benar adalah Roh Kudus itu sudah ada sebelum dunia ini diciptakan, bahwa Roh Kudus, Yesus dan Allah bersama-sama keberadaannya sudah nyata sebelum dunia ini diciptakan, sehingga sebelum dunia ini diciptakan Roh Kudus itu sudah ada. Dibuktikan dengan Kejadian 1 ayat 2 yang mengatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, Roh Kudus dengan Allah dan dengan Yesus memiliki kapasitas yang sama. Dan namun perbedaannya adalah waktu penyataannya saja kepada muka bumi ini, kepada manusia. Sehingga itulah yang menjadi perbedaan antara ketiganya. Namun dari antara ketiga ini kapasitasnya adalah sama. Nah, Roh Kudus memiliki akal budi, emosi, dan kehendak. Dengan demikian dapat terlihat bahwa Roh Kudus itu adalah suatu pribadi dan memiliki personalitas. Nah, kemudian atribut-atribut yang mengonfirmasi kepersonalitasan Roh Kudus adalah Roh Kudus memiliki akal budi, karena dikatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu pada Korintus 1 Korintus 2 ayat 10. Nah, pada 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan bahwa ia juga memiliki pikiran, mempunyai pikiran. Pada Roma 8 ayat 27 juga dikatakan sama, bahwa Roh Kudus memiliki pikiran. Nah, kemudian bahwa Roh Kudus itu memiliki kehendak, mengindikasikan ia memiliki kuasa yang berdaulat dalam pemilihan dan keputusan. Nah, bahwa Roh Kudus itu memiliki kehendak yang memberikan keputusan yang bulat. Nah, inilah atribut-atribut yang mengonfirmasi kepersonalitasan Roh Kudus. Nah, kemudian karya-karya yang mengonfirmasinya adalah bahwa Roh Kudus mengajar pada Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus juga bersaksi, ia membimbing, meyakinkan, menjadi pendoa syafaat, dan memerintah. Itulah karya-karya yang dilakukan Roh Kudus yang mengonfirmasi personalitasnya. Nah, kemudian posisi yang mengonfirmasi personalitas Roh Kudus adalah bahwa Roh Kudus dapat didukakan, bahwa Roh Kudus dapat dihujat, dapat ditolak, dapat didustai, dan dapat ditaati. Nah, inilah posisi-posisi yang mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah memiliki personalitas. Nah, kemudian adalah bukti keilahian Roh Kudus. Nah, atribut ilahi Roh Kudus adalah bahwa dia hidup. Pada Roma 8 ayat 2 dan pada 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12, dia maha tahu, dia juga maha kuasa, maha hadir, kekal, dia memiliki kekudusan, dia memiliki kasih dan kebenaran. Inilah atribut-atribut yang menyatakan keilahian Roh Kudus.
Nah, di samping keilahian Roh Kudus, dia juga memiliki karya-karya keilahian Roh Kudus. Bahwa pada penciptaan Roh Kudus ini memiliki karya juga, dapat memiliki bagian juga dalam penciptaan. Bahwa dia melayang-layang di atas permukaan air dan ikut bersama-sama dengan Allah menciptakan dunia ini. Nah, pada kelahiran Kristus, Roh Kudus juga mengambil bagian dalam karya-karyanya. Bahwa yang dikandung Bunda Maria itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus mengambil bagian di sana. Dan juga Roh Kudus memiliki melakukan karya inspirasi, regenerasi, pengudusan, dan penolong orang-orang kudus. Nah, Roh Kudus ini menolong orang-orang kudus. Nah, inilah karya-karya keilahian Roh Kudus yang membuktikan personalitasnya. Nah, kemudian kita masuk pada representasi Roh Kudus. Nah, representasi Roh Kudus ini penting untuk menunjukkan keberadaannya. Nah, representasi yang pertama yaitu dalam wujud merpati, bahwa merpati menggambarkan Roh Kudus turun atas Kristus pada saat awal pelayanannya di muka umum, dan ini menekankan kuasa dari Roh Kudus atas Kristus dalam pekerjaannya. Nah, kasus ini terjadi pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun dan hinggap di pundak Yesus. Nah, merpati juga melambangkan kemurnian dan representasi dari damai. Nah, kemudian adalah jaminan. Nah, bahwa Paulus mengatakan Allah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai sebuah jaminan pada 2 Korintus 1 ayat 22. Nah, kemudian representasi api. Pada hari Pentakosta, lidah api dibagikan dan tinggal atas para rasul pada Kisah Rasul 2 ayat 3. Nah, kemudian representasi sebagai minyak. Minyak adalah tipologi Roh Kudus sebagaimana praktik di Perjanjian Lama, yaitu minyak urapan. Nah, kemudian adalah Roh Kudus dilihat sebagai materai bagi orang percaya. Representasi Roh Kudus dilihat sebagai materai. Nah, kemudian representasi Roh Kudus dilihat sebagai air yang adalah suatu tanda dari Roh Kudus yang menunjukkan pada hidup yang kekal. Nah, kemudian representasi Roh Kudus dalam bentuk angin. Angin merupakan representasi yang paling alamiah dari Roh Kudus karena Yesus membandingkan kelahiran oleh Roh Kudus dengan angin pada Yohanes 3 ayat 8. Nah, kemudian kita masuk pada poin dosa melawan Roh Kudus. Nah, dosa melawan Roh Kudus ini diartikan memadamkan dan mendukakan Roh Kudus pada Tesalonika 5 ayat 19 dan Efesus 4 ayat 30. Nah, jadi dosa yang menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, karena Roh Kudus itu sifatnya pencemburu, dan Roh Kudus itu akan bertentangan dengan dosa dan tidak mau berkompromi dengan dosa, sehingga orang yang berdosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Nah, kemudian kita masuk pada baptisan sebagai karya Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus adalah unik bagi zaman gereja. Zaman gereja mula-mula, baptisan Roh Kudus adalah unik karena baptisan yang mereka kenal adalah baptisan air. Nah, padahal baptisan air itu dilakukan oleh manusia, namun Allah melakukan baptisan roh, yaitu baptisan Roh Kudus, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, kemudian karunia-karunia Roh Kudus. Nah, apa saja karunia-karunia Roh Kudus? Yaitu Roh Kudus melakukan mujizat pada 1 Korintus 12 ayat 10. Nah, Roh Kudus melakukan kesembuhan pada 1 Korintus 12 ayat 9. Karunia berbahasa lidah 1 Korintus 12 ayat 28. Nah, penafsiran bahasa lidah, penginjilan, pengetahuan, pengajar, melayani, menolong, iman, menasehati, membedakan roh, memimpin, dan berhikmat. Inilah karunia-karunia yang dimiliki Roh Kudus. Nah, kemudian pemenuhan Roh Kudus, pemenuhan oleh Roh Kudus. Nah, dipenuhi artinya penguasaan. Roh Allah lah yang mengontrol hidup kita. Nah, sehingga tidak terjadi lagi perlakuan mendukakan atau memadamkan Roh Kudus. Nah, sehingga perlakuan-perlakuan dosa ini tidak lagi terjadi karena Allah yang turut mengontrol hidup kita. Nah, hasilnya kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan daging. Nah, namun kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera,
keselamatan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang kita lakukan bukan lagi perbuatan-perbuatan daging, namun yang akan kita hasilkan adalah buah-buah dari Roh Kudus, dari ke-9 buah Roh Kudus ini. Nah, itulah pengajaran tentang Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus itu boleh hadir dalam hati kita, memberikan pengertian lagi lebih mendalam tentang kepribadiannya. Nah, demikianlah pemaparan saya mengenai pengajaran tentang kristologi dan pneumatologi. Dalam video ini dapat menambah wawasan bagi setiap orang yang menyaksikannya. Nah, jika ada terdapat kesalahan dalam perkataan maupun penjelasan saya mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Shalom.